Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten, jadi 71 putra, 1 putri, dihitung 70 peserta, seperti itu. Lalu untuk di kabupatennya tadi, saya kurang tahu karena mungkin lebih dari 1000, karena tiap sekolah, seperti sekolah saya mengirimkan 7 dan sekolah lain bisa 11, seperti itu. Lalu di tingkat pusat tidak ada seleksi lagi, karena sudah langsung menuju ke pasukan. Jadi di seleksinya itu hanya untuk pasukan 8, pengibar, pengerek, pembawa baki, seperti itu. Sekian dari saya. Dan yang kedua belum ya? Belum. Kenapa? Masuk Jakarta bulan apa? Masuk ke Jakarta bulan Juli, 15 Juli. Saya berangkat dari sini 14 Juli, lalu 15 Julinya saya sudah sampai Jakarta. Sampai kemarin 29 Agustus saya baru pulang, baru landing di Semarang, seperti itu. Sebenarnya waktu itu, waktu sebelum berangkat ke nasional, ke tingkat pusat, saya itu punya insecurity dan rasa minder yang menggebu-gebu. Jadi sangat tinggi sekali. Sampai ayah saya tuh bingung, kamu itu bisa, semangat aja. Tapi saya pasti kayak, saya nggak bisa, saya pasti di sana orangnya tinggi-tinggi, orangnya cantik-cantik, kayak gitu. Tapi memang iya, memang cantik-cantik dan tinggi-tinggi. Dan bagaimana caranya untuk saya melawan rasa insecurity itu adalah dekati yang menurut kamu tinggi dan cantik, berteman dengan dia, ambil ilmunya. Apa sih yang buat kamu itu merasa fine-fine aja? Nah, ternyata sampai sana kebalikannya, mereka yang insecure. Saya juga insecure, jadi sama-sama insecure itu rasa yang setiap manusia pasti ada. Dan bagaimana caranya kita sebagai manusia itu harus bisa mengontrol itu. Kalau tidak punya rasa insecure juga susah, karena kita tidak bisa tahu sebagai sampai mana diri kita. Dan kalau punya rasa insecurity juga susah sekali, kita tidak bisa maju. Jadi apa yang membuat saya yakin itu adalah karena mungkin dari sifat saya yang terlalu enjoy, terlalu bersemangat. Dan saya juga ingat bahwa kembali lagi, ingat kepada orang tua, ingat kepada daerah yang telah mempercayai saya untuk bisa menjadi paskibraka tingkat pusat. Jadi berbincang dengan Bapak Jokowi itu sebenarnya hanya lewat saja, maksudnya beliau bertanya kepada saya dari kabupaten mana, hanya seperti itu pembicaraan saya dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kesan saya melihat beliau itu, yang pertama, saya tidak berani menatap mata beliau karena saya gugup, saya grogi pertama kali, karena notabene beliau itu orang nomor 1 di Indonesia berada di hadapan saya, dan saya melihat matanya, saya tidak kuat, saya gugup. Saya pasti menurutnya selalu lurus. Waktu membawa baki bendera selalu ditanya, kamu gugup gak sih, kamu grogi gak sih? Saya katakan tidak, karena saya tidak menatap mata beliau. Beda lagi kalau saya menatap mata beliau, mungkin sudah lemas, saya jatuh dari tangga, tidak kuat, jatuh cinta. seperti itu. Jadi kesannya beliau bagi saya asik, orangnya asik, beliau asik. Karena berpesan apa, Bu? berpesannya itu mungkin sebagai sebagai anak muda, kader pemimpin bangsa, kita itu harus bagaimana caranya menata kedisiplinan diri, menata diri untuk kedepannya Indonesia, karena kedepannya juga Indonesia berada di tangan kader pemimpin seperti saya dan teman-teman para paskibraka khususnya, dan para teman-teman yang lain. Indonesia itu akan maju dari kami pemimpin, dan diramalkan bahwa 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka, kami para anak muda di umur 40 tahun sudah siap untuk menjadi pemimpin bangsa. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Terakhir. Setelah pengibaran,
Kami para paskibraka tingkat pusat belum langsung dipulangkan karena masih ada diklat, masih ada kegiatan, beberapa kegiatan seperti kunjungan ke Mabes Polri, kunjungan ke Perpustakaan Nasional, kunjungan ke beberapa bank karena mendapatkan apresiasi, dan juga yang terakhir itu kunjungan ke Mabes TNI, bertemu dengan Bapak Panglima TNI, Bapak Andika. Lalu sebenarnya di tingkat pusat juga ada apresiasi dari Pamong seperti Kedufan. Kami dari Paskibraka tingkat pusat memang ada kesenangan diri sendiri. Lalu pada tanggal 22 sampai selama 5 hari, 22 sampai 26 itu ada pemantapan dan pemusatan nilai-nilai kepada paskibraka di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Itu selama 5 hari, 3 hari materi di ruangan, ada beberapa seperti diskusi kelompok, lalu pemberian materi dari berbagai pembicara, dan juga 2 hari itu outbound. Outbound saya lupa tepatnya di mana, kalau tidak salah itu untuk kepramukaan tempatnya itu. Nah, setelah itu kami mendapatkan rencana seperti yang saya pakai ini sebenarnya rencana dari Lemhanas, bahwa kami para paskibraka tingkat pusat tahun 2022 telah menjadi alumni pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Seperti itu, Kak. Lalu 26 itu hari Jumat ya. Hari Jumat, lalu 27 Sabtu. Sabtu itu seingat saya ada gladi bersih. Gladi bersih untuk kirap. Kirap merah putih. Kirap merah putih, lalu hari Minggunya itu ada kirap merah putih juga di depan Istana Merdeka sampai sekitar pukul 10 atau setengah 11 itu. Lalu siangnya ada para teman-teman saya meminta untuk dibelikan oleh-oleh untuk keluarga, dan juga malamnya hanya perpisahan belaka seperti itu. Seperti itu urutan kegiatan setelah pengibaran. Terima kasih.